Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arifin Firmansyah, NRP 3121521020 dari kelas 2 Teknik Informatika PSDK Uleman. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah workshop administrasi database. Di sini saya mendapatkan judul yaitu Arsitektur Database Oracle. Arsitektur database Oracle adalah struktur dan komponen yang membentuk sistem database Oracle. Arsitektur ini dirancang untuk memberikan kinerja, keamanan, dan ketersediaan data yang tinggi. Yang pertama ada Oracle Server. DBMS Oracle menyediakan manajemen informasi yang saling terintegrasi. Struktur database Oracle terdiri atas Oracle Instance dan Oracle Database. Oracle Instance, kombinasi antara struktur memori dan background proses. Sebuah Oracle Instance terdiri atas buffer memori, disebut SBA, dan background proses yang menghandle banyak proses di belakang layar untuk menjalankan instance. Ada memori lagi VGA yang posisinya di luar instance. Saat user connect ke instance, user dibuatkan server proses yang membutuhkan memori VGA. Sehingga setiap user akan dibuatkan sebuah VGA. Selanjutnya, perintah dari user akan diteruskan ke instance SBA, yang kemudian diteruskan lagi ke background proses, yang akan langsung berkomunikasi dengan database. Contoh, ada perintah select bintang from employees, di mana tabel employees ada di dalam database file. SQL ini akan dikirim dari user server proses ke dalam SBA. Kemudian akan diteruskan pada background proses untuk mengakses database. Nah, ini adalah penjelasan dari SGA. SGA adalah sistem global area. Yang dimaksud SGA adalah area memori yang dibagikan oleh semua proses dalam sebuah instance database Oracle. SGA menyimpan data dan informasi yang digunakan oleh instance untuk menjalankan operasi database. SGA ini bagian terpenting dari struktur memori dalam Oracle. Seringkali DBA menggunakan istilah memori pada bagian ini. Lalu, SGA terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu shared pool, streams pool, layers pool, Java pool, database buffer cache, redolog buffer. Yang pertama, shared pool. Shared pool adalah bagian dari SGA yang digunakan untuk menyimpan definisi project database, seperti package, prosedur, fungsi, dan pernyataan SQL. Shared pool juga menyimpan SQL area yang berisi pernyataan SQL yang telah dieksekusi sebelumnya dan rencana eksekusi yang dikompilasi. Yang kedua ada streams pool. Streams pool sendiri adalah area memori opsional dalam SGA yang digunakan untuk menyimpan cache objek dan informasi kinerja yang terkait dengan teknologi Oracle Streams. Yang ketiga adalah ada layers pool. Layers pool adalah area memori opsional dalam SGA yang digunakan untuk menyimpan struktur data tambahan yang dibutuhkan oleh proses background dan sesi jaringan eksternal. Lalu ada Java pool. Java pool adalah area memori opsional dalam SGA yang digunakan untuk menyimpan definisi kelas Java yang digunakan dalam pengembangan aplikasi
Java dalam database Oracle. Selanjutnya ada database Buffercache. Buffercache adalah bagian dari SQA yang digunakan untuk menyimpan data blok yang sering diakses dari dalam files. Ketika data dibaca atau ditulis, data tersebut disimpan dalam buffer cache, sehingga akses berikutnya dapat dilakukan dengan cepat. Buffer cache meningkatkan performa dengan mengurangi I/O ke disk. Yang terakhir ada redo-log buffer. Redo-log buffer adalah bagian dari SQA yang digunakan untuk menyimpan rekaman perubahan yang terjadi pada database. Setiap transaksi yang dilakukan pada database dicatat dalam redo-log buffer sebelum ditulis ke redo-log files. Redo-log buffer memastikan integritas dan pemulihan data dalam kasus kegagalan sistem. Nah, SQA adalah komponen kritis dalam database Oracle yang berperan dalam meningkatkan performa, mempercepat akses data, dan mengelola operasi database secara efisien. Konfigurasi dan ukuran SQA dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan karakteristik beban kerja. Selanjutnya, struktur database Oracle. Jadi ada 3 jenis proses dalam struktur database Oracle. Yang pertama ada user process, yang kedua ada server process, yang ketiga ada background process. Pertama, user process. User process terjadi saat pengguna melakukan koneksi atau melakukan permintaan SQL. Misalnya menjalankan perintah SQL melalui SQL Plus, SQL Worksheet, atau aplikasi lainnya. User process bertanggung jawab untuk menginisiasi koneksi ke instansi database Oracle. Ketika perintah SQL dieksekusi, user process akan mengirimkan ke server proses untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua ada server process. Server process dibuat oleh instansi database Oracle untuk melayani permintaan dari user process. Setiap koneksi dari user process akan diarahkan ke server proses yang terkait. Server proses bertanggung jawab untuk menjalankan perintah SQL yang diterima dari user process. Proses ini juga bertanggung jawab untuk mengakses data dari disk, memanipulasi data dari memori, dan mengirimkan hasil kembali ke user process. Yang ketiga ada background process. Background process adalah proses yang berjalan di latar belakang dan mendukung operasi dan administrasi database Oracle. Background process dijalankan saat instan Oracle sudah aktif. Beberapa jenis background process yang penting termasuk proses monitor, system monitor, checkpoint process, log writer, archive process, recovery process. Oracle Database Files. Berkas basis data Oracle merujuk pada jenis-jenis file yang digunakan oleh sistem manajemen basis data Oracle untuk menyimpan data dan informasi terkait. Berikut adalah 3 file utama dalam Oracle Database. Yang pertama, data file, berkas data. Data files berisi data yang dimiliki oleh pengguna yang disimpan dalam database Oracle. File ini menyimpan tabel indeks, partisi, dan objek database lainnya. Setiap data file terhubung dengan satu atau lebih data tabel space dan data diorganisir dalam blok-blok logis yang disimpan di dalamnya. Yang kedua ada control files, berkas kontrol. Control files berisi informasi yang penting yang digunakan untuk memelihara dan mengendalikan database Oracle. File ini mencatat metadata database, termasuk informasi tentang data file, redo-log files,
parameter konfigurasi dan riwayat pemulihan. Control files juga digunakan untuk memulai dan menggantikan instance database. Yang ketiga dan terakhir dari 3 file utama dalam Oracle Database adalah redo-log files. Redo-log files mencatat semua perubahan data yang terjadi di database Oracle. File ini berfungsi sebagai jurnal transaksi yang mencatat operasi pembuatan, pembaruan, dan penghapusan data. Redo-log files digunakan untuk pemulihan database hingga titik pemulihan yang diinginkan. Selain 3 file utama tersebut, ada juga beberapa file pendukung yang penting dalam pengaturan dan pemulihan database Oracle. Yang pertama ada parameter file. Parameter file adalah file teks yang berisi pengaturan konfigurasi sistem untuk database Oracle. File ini digunakan untuk mengonfigurasi parameter seperti ukuran memori, mode pemulihan, pengaturan jaringan, dan lain-lain. Yang kedua ada password file. Password file adalah file yang digunakan untuk mengotorisasi akses pengguna ke database Oracle. File ini digunakan untuk mengontrol izin startup dan shutdown instance database. Yang terakhir ada archived redo-log files. Berkat log redo diarsipkan. Archived redo-log files adalah salinan arsip dari redo-log files yang tidak aktif. File ini digunakan untuk pemulihan database hingga titik waktu tertentu dan dapat dibutuhkan dalam skenario pemulihan dari kegagalan media. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.